Nyo kamu pendakwah, kamu yang ceramah ini adik-adik Renduan dan Bandung. Terkadang out lost control ucapan yang kami keluarkan. Awal kadang-kadang hana timang kadang ungkapan yang kamu pegang. Maklumlah, dan nyo hana biasa live. Ini mudah-mudahan lagi nyo dah. Lagi nyo dah juga boleh hadir. Makanya kadang adik-adik ujuk ready itu. Menyuhana awak nyo ini ancu loh dah dia. Dia bukti komen awak tu. Lihat ya. Abang Bapak Ibu Renduan Bandung yang dimuliakan oleh Allah, malamnya ingin Renduan mengutarakan atau menyambung daripada ceramah yang viral yang Nadi Melabu, yaitu ada 6 hal yang Allah sembunyikan di dalam 6 hal lainnya yang wadahnya Ibu Bapak Renduan Bandung cuma dapat disebutkan dua yang Allah sembunyikan itu, sementara 4 belum. Jadi malamnya Ibu Bapak Renduan Bandung akan disempurnakan 6 perkara yang Allah sembunyikan di dalam 6 perkara itu nantinya. Abang Bapak Ibu Renduan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala terlanjur kadang nenek danyo yang handong genondong dikdo. Kau hana geduk yang pun. Yang tahu lambiu. Kadang yawa danyo yang handong kadang YouTube. Jadi itu baik ngambang. Makanya tahu lambiu ini adik bapak abang Renduan Bandung. Bagi adik-adik abang-abang yang tak pernah dengar, nyontek mudah-mudahan jika ulang kaji. Cuplikan kecil nonton ulang daripada dua hal yang pertama ini. Mungkin insyaAllah kata sambung yang ke-5, yang ke-5 dan yang ke-6. Apa yang ke-6? Wow, dia. Aku buat ada now. Dan ya, Sayyidina Umar itu pernah berkata, Allah menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara lainnya. Allah yang gusam nambohai di dalam 6 perkara yang lain. Bagi kita hamba yang ingin mencapai bagian 6 perkara ini nantinya, maka hendaklah kita membiasakan diri untuk melakukannya. Bagi kita yang ingin terhindar Ibu Bapak daripada bagian 6 perkara ini, maka hendaklah kita menjauhkan diri daripada bagian 6 perkara itu sendiri. Akhirnya yang pertama, nyonya yang gusam oleh Allah Ta'ala di dalam 6 yang lain. Pertama, Allah ulang kaji BOAD untuk nyonya yang tak pernah dengar. Allah pertama menyembunyikan keredaan dan kasih sayangnya di dalam ketaatan seorang hamba. Gusam reda dan sayang Allahnya di dalam taat seorang hamba. Kenapa harus Allah sembunyikan? Agar tanya manusia Ibu Bapak tak memilah dan memilih mana amal yang besar dan lebih mementingkan amal yang besar, kemudian kita merendahkan amal yang kecil. Kadang amal yang ubitnya tanya akan mencapai redha dan kasih sayang Allah itu sendiri. Contohnya Ibu Bapaknya pada batu peri. Ya, dan contoh amal yang ubit. Yang kedua itu mbak tupenya banyak klarifikasinya. Timbak tupe dan dia yang Renduan sampaikan dan kon hanjur. Ini masalah hati nurani, kasih sayang sesama kita makhluk Allah. Mamunya hukum timbak tupe akibat wujud. Gadam itu buku timbak Yohana masalah. Menyotok hati. Sebab apa? Kasih sayang kita sesama makhluk Allah ya Ibu, luar biasa balasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mau cuplikan kecil satu sejarah, satu riwayat yang terjadi di zaman Bani Israel dulu. Dile Ibu Bapak, ini rasa kasih sayangnya kepada sesama makhluk Allah. Dulu ada seorang perempuan di zaman Bani Israel itu, ancu dah muri. Hana Rasulun Ibu Bapak ya, hanya urung inong di kampung Danyonya lagi buat urung inongnya. Hana lanjut lakogo lakoji naya yang tu ada dah ada apa-apa ada di luar dia main tu lakogo lakoji ja bungo malam ja malam bungo yang kenyang buat sampai karena kekejian perbuatannya ini urang kampung benci ke inongnya, sudah benci kepada wanita ini. Sampai orang kampungnya mengumpul menjikan dan hal lain.
Itu melihat molek kan kalau kita nyokor munyornya yang bandit-bandit akan bawa sedekah mana? Yang ancu-ancu pun lah. Tak munyor kita boleh ikut bilang tidak di kerana apa banyak lagi saya tanya. Padahal dalam kerja punya tidak ada nanti orang cita nyo tidak kenal ji. Karena ji buat mata tanya dan duduk ni. Jadi orang kampung pada yang sudah tak merasa senang lagi melihat perempuan ini. Suatu ketika dengan izin Allah abang kakak berduaan dalam Bandung, wanita ini sedang pulang dari tempat pekerjaannya. Kuda pun hanya bisa ada kuda berada ke. Jadi dalam keadaan terhuyung-huyung, sepatu yang dia pegang ketika itu, saja yang dipua. Akhirnya beliau temukan seekor anak kucing. Seekor anak kucing yang berada di pinggir jalan dalam keadaan kehausan. Butuh hidungnya karena didorong oleh rasa kasih sayangnya kepada seekor kucing. Sayang kepada Mio puno. Gecok tipatu lenongnya, kemudian coki dalam mon, jok anak Mina, sehingga anak kucing itu kenyang dengan meminum air yang ada dalam sepatunya. Bapak teno ibu bapak, perempuan ini pulang kembali ke tempatnya. Tak berselang lama, uang mengganti uang bulan berganti bulan. Wajahnya ibu bapak dengan kudrah dan iradah Allah, dengan izin Allah, wanita ini meninggal dunia kembali kepada Allah. Meninggal namanya. Wajah namanya meninggal ke abang. Anak sotem pumana mayeri. Anak sotem pumana. Ungku imun jadi ada. Ungku jaga meninggal jaga ada bainani. Man bagi kupu-kupu hancur daripada bumi. Gagenan pun akhirnya ibu bapak karena orang-orang mandung wadahnya benci puwindonya tanpa mereka sadari ketika itu Nabi Musa alaihi salam diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musa, nanun Tuhan ya Allah. Datangi rumah wanita itu, mandikan jenazahnya, kafankan, salatkan dan kuburkan. Hancur dah ya Allah, ada hancur bu. Takkan kejut menang ya Allah, sudah ku ampuni segala dosa dan kesalahannya. Menterkejut Nabi Musa, ya Allah ya Tuhanku, dengan amal apa yang dia lakukan, ya Allah, dosa sebanyak itu engkau mudah mengampuninya. Amalku ya Allah. Musa, ketahuilah olehmu, sebanyak apapun dosa seorang hamba masih lebih banyak dibandingkan kasih sayangku kepada hamba itu sendiri. Lebih ampun deja hambanya, wahai hamba Allah, wahai Musa, karena dia memiliki kasih sayang sesama makhlukku. Dia pernah membantu seekor makhlukku, yaitu kucing, untuk diberikannya air. Mohon dijui bakmi, mohon nyan ampun desya daripada uhun indongnya ibu bapak. Rasa kasih sayang ini luar biasa. Makanya dia coba kakak abang-abang Abang Bandung. Tanya kadang nanek mi dua nek di rumah. Tanya nami kadang dua boh di rumah. Kemudian dia tanya pajubu. Dulu ungkutnya ibu bapak tak berharga lagi bagi kita itu. Ada pengguna ni. Ku pakai tajuk bunyo, tajuk bu baju, dan lawak mentulung ungkut, tajuk kening, kadang ino bak kata sayang dan nyonya tu, Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Bak barang yang tak berharga bagi kita, dulu. Makanya bapak Rahman Tanjung, tanya tu mi bebo tak kai. Nyonya sebahagian tajuk kaitan dia ni. Nyonya dari rumah ada dua mi. Mi jika diingat, bikin kalau tanya hancur linyung-linyung tu. Ibu-ibu lagi anjing. Menyonai itu hanya umi ubi-ubi ke rumah tanya kakak. Pek tajuk dalam plastik, adik pilih salah. Kan buat dah. Doa aku, makin aku lagi doa. Tunggu berah. Mam nyokot dan berah, kau cik berah. Kan berah lewat 50 dengar itu. Ini punya doa putu ulu kau. Oh malam dah putu bin ulu di ketika seekor anak kucing yang belum sanggup berusaha, dacau, dati, sementara dia masih membutuhkan kasih sayang daripada ibunya, maka zalim kita kepada makhluk Allah itu sendiri. Petiti, pada rame
bak jalan anak-anak ni. Tirai but awaknya. Petiti. Ujung-ujung bu. Kemudian punya malam bodoh dia luar. Punya mati di luar lain dah fikir. Untuk bisa untuk nama yang tukang juk nen. Bagaimana? Anak kucing yang masih kecil. Punya karaya tunggu gimana? Udah besar dia. Dah sanggup berusaha. Punya sanggup dia mau usaha. Silahkan. Kau tak kena kudu. Jangan kudu rumah sakit. Jangan kudu rumah sakit merasa. Saya dah Abidin. Yang tinggal mana awak jangan. Dia tak nak kudu ni kenal. Gini dah ya. Itu. Yang pertama, Allah menyembunyikan keredaan dan kasih sayangnya di dalam keredaan, di dalam ibadah seorang hamba. Itu orang jina. Bapak gitu. Mana ada pengabe kita. Yang kedua, Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan seorang hamba. Maka ibu-ibu berhati-hatilah. Jangan kita meremehkan maksiat, sekecil apapun maksiat itu. Jangan kita remehkan. Boleh, kaju minat diminta tempat yang ibu-ibu kakak doang tuan adalah yang penuh tiga ujian mana kedua ujian. Bang tuan, yang anak-anak tempat dong. Kaju minat. Bulan tempat adalah jadi sudah ini. Ini dah menonton dah ya. Lu kosong lah lu ah. Waktu pun. Nah, Dampo ayu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berada di luar, kalau kiranya basah, kami harapkan masuk ke menasah. Nanti punya kapirang ke rumah ujian, tak demi balik. Hanya tempat ujian, tak tahu mengantong ke menasah aja. Dari mula ini. Ya, terima kasih. Manusia mat ini. Dan yang kedua, Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan seorang hamba. Untuk apa Allah sembunyikan murkanya ini dalam maksiat seorang hamba? Agar kita manusia, agar kita seorang hamba menjauhkan diri daripada maksiat itu sendiri. Sekecil apapun yang namanya maksiat, jangan pernah kita berusaha untuk melakukannya. Maka boleh jadi bu bapak kemurkaan Allah seorang hamba ketika dia melakukan amal yang ketika dia melakukan maksiat yang sangat kecil. Dianya tanya nyoba bila seandainya meninggal dunia dalam kemurkaan Allah, kemungkinan besar patah lidah wadai mati. Ibu, kakak, abang, kemungkinan besar apabila kita ingin meninggal dunia dalam kemurkaan Allah, patah lidah dan wadai mati. Hanya temu mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka ini adik-adik dan kawan-kawan kandung, sekecil apapun maksiat dek, berusahalah untuk menghindarinya. Usaha dek, malam belum cuma kuingat. Belum kuingat dogo-dogo dan belum kuingat adik-adik, kakak-kakak, abang-abang Lutuan dan Bandung, supaya baik mutangkut untuk di akhirat. Sekecil apapun maksiat, hindarkan. Hindari diri kita daripada melakukannya. Kadang cipta maksud yang mubitnya, tanya ibu bapak kakak abang menumpuk murka Allah. Ulama-ulama terdahulu adik-adik Lutuan dan Bandung, ya, bukan mereka itu takut kehilangan tangannya. Mereka tidak takut kehilangan anggota tubuhnya. Namun ulama-ulama tanya bila yang mereka takutkan adalah di ketika sakaratul maut hilangnya iman. Apabila tanya dalam murka Allah, kemungkinan besar iman dan
dunia. Munyo iman di dalam dunia ada Tuan Bandung, maka amal ibadah kita pun akan ikut tertinggal di dunia ini. Tebak no. Imannya adalah kendaraan amal. Iman itu kendaraan amal. Apabila seorang hamba kembali kepada Allah untuk membawa pulang amalnya di dunia, puasa, sholat, zakat, haji, sedekah, nyobuna sumbangan, tapugan maulud, nyo amal, yang tukang amal dan yang tinggal hadapan Allah adalah iman. Kalau iman tidak ada, maka amal akan tertinggal di belakang kita. Amalnya tak ubahnya seperti kapai cepat untuk jauh tinabang usabang. Akhirnya ini. Itanya umpamaji ingin membawa barang, naperi atau kapai lau. Ya, kalau dari no berangkat usabang kami bawa 1000 biji. Kemudian kami bawa ke usabang untuk jualan. Kemudian berobat pelabuhan. Ternyata peri tidak ada. Maka kelapa yang kita bawa itu ibu bapak tak akan pernah bisa kita bawa ke seberang sana. Ada bisa. Ada pulangnya. Cukup bebo. Memundanya ini wiu. Maka peri ibarat iman. Bohpunya adik-adik teman-teman Bandung ibarat daripada amal. Sabang itu ibarat ke hadapan Allah. Sementara kita yang datang itu ibarat kita. Genya. Jadi sebanyak apapun amal yang kita lakukan di dunia, kalau tanpa kita membawa iman ketika kembali kepada Allah, amal kita akan tertinggal di dunia ini. Makanya adik-adik teman-teman Bandung, jangan kita mencari murka Allah, yaitu dengan mengerjakan maksiat-maksiat yang mubin. Beka punya desa bangga ibu. Yohana layu desa. Nyobin desa. Ulangnya lagi luka lepak kecil, ulangnya luka politik. Nah ya, ada nanti mani politik. Nah yang nyomong anak layu dah, nyomong layu. Nyo sabun dulu itu tak buku kita coba bukunya ubi dia cari keluarga kayu sabun dong itu. Kadang pak sabun dia mau umpak murka Allah. Bema. Bejo. Lenapen orang tu, lenapen orang. Ha. Waktu orang pilih tidak. Dia ha. Dia mau kok aku buka bakar ha. Nyacuk muka Bandung kupu muka ben mancong ikan dari mong dari situ juga kamu buka bakar kata haji. Tidur di muncul ini cuma si bakar loh. Kalau bang buka bakar dah. Dan kehidupan si bakar mana bakar juga itu mangan aja. Menit tegak tak boleh sedikit dan banyaknya tetap haram. Jangan gadaikan keyakinan kita kepada Allah ibu menpender betul. Jangan takut gaduh maka takut aja ke Allah menpender betul. Nyo yang nyusun dan awak bagi-baginya, lah. Oh, bagi bagi. Coba abang-abang tukang bagi. Nyokap kapan saja maka awak nek tadi wah. Nek aja kan waktu nek tengok. Jam tu nek jamnya. Oke, yang pertama dah ke mana? Nyo baga ke nek tok mesti. Bukan hanya kita terjerumus, bahkan kita menjerumuskan keluarga kita sendiri. Nyo yang paling ironis. Makanya abang-abang London dan Bandung, piu kan kalau tak ada ina yang berada lagi dalam tengok. Nah ya, piu. Dan tanya pagi-pagi kita nyo. Kau mesti mengurusi, tanya yang mau pakai, kon dia tu Saya biasa aja. Itu kan keluarga biasa, masyarakat biasa. Nyo ingat bang, nyo kalau beda-beda atau lain, ada mana politik tu. Lo mana percaya baru. Lo tu uroha, ini lo pilih. So yang lo pilih, so yang itu lihat tu. Yang lo pilih, ingat dia. Munyo gada-gada kamu memilihnya kamu pakai tadi sabi tadi yakinlah kalian. Terjadi sakit dan dalam rumah dan tengok kakak kon ubun yang takut kenjino bang yang pun jak kalau kopi tetangga tadi. Oh, jual dia. Lu pikir tadi mah. Kayak samping on tetangga tadi aku. Ya, saya pakai
mereka lah nanti yang akan melakukan yang danyo bawa di minum danyo bang galai kayu tu mamong tengok malam kayu tu baik kayu baru dia pada kadang haji pakon dah gitu mau kayu menyoino model lagi tu tak tu ya ilo menyono dah anak jadi tu tinggal tu ini kalau kayu itu mai pakon nyoba tu pun dah lagi dulu ada tangga ya wah macam tolong macam kailah kalau tanya berbaik-baik dia tanya dengan keluarga tanya dengan tetangga kan bisa dia bantu ya cok tiga bahu itu raja ni tiga kan bisa tapi coba kalau kita mau pakai macam tolong apa Ingat lo kailah buku, kailah mandu kan? Mengaji tu ajuan tu mampu orang. Kailah tolong aja. Makanya berapa? Jangan bermusuhan sesama kita. Ya, dek musuh tapi dia. Dah. Yang ada dalam sambungan acara tadi malamnya. Yang kedua, apa yang Allah sembunyikan? Allah menyembunyikan Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Gimana satu poin itu kadarnya? Ada riwayat yang mengatakan Lailatul Qadar ini Allah sembunyikan dari malam pertama sampai malam ke-30. Bisa malam pun, malam kedua, malam kelima, malam keempat, malam yang kelima sampai malam itu. Namun riwayat yang kuat mengatakan bahwa Allah menyembunyikan Lailatul Qadar itu ibu kakak dan Bandung bak malam ke-10 yang akhir, yaitu bertepatan pada malam-malam ganjil. Barang siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar, kawan-kawan yang demi Lailatul Qadar, maka diberikan pahala oleh Allah sama dengan 1000 bulan, yaitu 84 tahun 3 bulan. 80 bulan laginya yang ada di rumah mari malam ada berlaut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pas waktu Lailatul Qadar maka salawat kita itu ibu kakak dan Bandung dihitung oleh Allah sama seperti kita berselawat 34 tahun 3 bulan. Gini, sama dengan selawatnya, sama pahalanya. Iya tu kadarnya ibu bapak dan teman Bandung, anak mesti dipundakan dong. Sebab satu riwayat dikatakan abang Bandung ya, Lailatul Qadarnya, sujudnya pepohonan batang kayunya, pepohonan sujud semuanya, yang sujud ketika itu roh an-nabas, roh tumbuh-tumbuhan itu. Kon bak kayanya langsung 7. Nyoba kayanya langsung 7 benda 70 ya. Yang tak rambut dengan tubuh mana kau yo lambatan. Tapi mana 7. Yang sulit itu rohnya. Man kemungkinan besar juga Allah takdirkan dan Allah nampakkan beserta dengan pohonnya kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Maka dia nyoba Lailatul Qadar nyoba ya. Ini tuh malam ganjil. Baik malam 20 25, 27, 20 kan 20 5 malamnya nyobang menyokot hak dan Lailatul Qadarnya anak budaya lu anak budaya apa dek malam ni itu rumah kan jadi betul bak mangga itu rumah kan kamu kopi dan jaga duduk rumah. Kebeli tujuh tak mangga ni, kebeli gendong dan nyonya nanti dia. Ini itu rumah bang tak mangga bang layu. Kalau lebih tujuh kabirnya, Lailatul Qadar kembali. Oh benar tak boleh bang. Kalau kon yang dikehendaki untuk tanya kepada Allah, sungguh tak akan pernah dapat kita melihatnya. Lailatul Qadar itu bukan ditunggu, beramal kita di malam itu. Kayaknya. Tunggu kalau seandainya nanti tuan tunggu mengumpul Lailatul Qadar tunggu. Gugur dia oleh Allah Lailatul Qadar baulun tunggu. Yang mesti baca. Bacanya itu apa? Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang baca.
Kau tipu kadang bapak tengok abang tuan bantu mutuah tubuh dan kakak. Allah nampakkan lu kadar badannya adik. Galang tinggi lu kadar hampir buat tunggu-tunggu. Anak musibah ulama-ulama, anak musibah ulama yang banyak-banyak ilmu boleh jadi Lailatul Qadar itu Allah nampakkan kepada kita orang-orang yang biasa ini. Kita boleh jadi. Jadi waktu itu kita nyoting Lailatul Qadar. Pak kaya 7, nyemput dah baca tunggu. Betakli. Udah mau. Tadi 7. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena jawab doa dengan dulu. Saya tak bisa berbahasa Arab bagaimana? Doa mendong dan yo bahasa Aceh. Lagi-lagi ampun dong, lagi-lagi ampun Allah Taala. Nyata dulu kadang dimana belum kuat ibu bapak. Dan nyata tubit dari dalam rumah atau dajak luput. Ajak badaku, kabuka tingkah kata tipu dari daku 2, akan lembak pisang lukuk rumah dan juga habis 7 nandu. Untuk 7 dan yo yang baca di dalam Muhammad innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ana jawab doanya tiba, baca laki doa Allah Taala melaki Allah Taala laki ampun menjawab. Bantu kalau dia sujud ya Allah tuanku desa lon, tuanku desa tolong, tuanku desa anak-anak lon, tuanku desa melun telun. Kalau mancung si tujuh, tuanku desa ayah mama lon, tuanku desa tuan ilangam tuan agam lon. Mancung si, tuanku desa nek lon, tuanku desa Bandung saudara ulun. Mantong cik, amunnya mantong cik, udah kadang begitu deh. Kadang cik limo tu kamu bah. Dia kamu kubu ibadah dengan bantu makin limo. Aku saya belum sampaikan dulu di kau bisa kau cik. Halo, dia anak dia. Jadi pada takut cik, Gonsalio, hanya cik. Coba di mana lo kadang itu air keras. Beda fikir hanya tim EI-nya tu ada laju. Mukubuh ibadah ini tadi udah doa. Anak tinggi. Tanya mbak aku ni yang tadi kakon. Kadang sih pakai pancing. Nanti bayar pancing orang lain bawa EI. Nanti punya tanya aku doa dan iya na EI. Jangan kau nak doa. Jangan dia kau doa. Mak pancing udah guna. Umur kayu no. Lah itu kadar ya itu kadar. Apa kan kadar? Iya EI. Kapancing ini bawa ini macam kau lagi nyawa itu adalah kerja penting tu mereka dalam satu hari ingat kita nyawa bahan tanya itu bu nyawa mak kamu bobo ya bang jadi kadang-kadang ada Lailatul Qadar itu Allah sembunyikan di dalam bulan Ramadan pada 10 yang akhir di malam-malam yang ganjil. Kita yang dapat beramal, untuk yang mendengar tarawih malamnya. Apabila ketika itu Lailatul Qadar, maka tarawihnya satu malam itu sama dengan pahala dia bertarawih 83 tahun 4 bulan. Laginya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Allah menyembunyikan para walinya di dalam masyarakat banyak. Getam wali Allahnya ibu bapak di dalam masyarakat banyak. Sebab yang tahu wali itu wali. Yang tahu wali itu wali. Dan ada tuh wujud wali nikah. Tapi yang wali memang artinya terpaut selalu dengan Allah itu para wali. Ini betul bayang lagi ke keamanan dulu. Wali wajib umur bukan. Kunam baje turun bulan aku bahu. Anak mesti. Kalau kita baca sejarah para wali-wali terdahulu, ada para wali itu yang bekerja di pasar. Dia menjual ikan. Nah walinya gak menjajah baja-baja dalam kampung. Nah para walinya duduk di jalan. Ada para wali-walinya ibu bapak menjadi pembantu rumah tangga. Rabi'ah al-Adawiyah. Berapa lama beliau menjadi budak seorang, yaitu orang kaya ketika itu. Karena mesti walaupun para wali
kepada Allah, kontak batinnya dengan Allah. Keputusan para walinya tumbuh dalam masyarakat banyak agar kita manusia tak merendahkan orang yang ada di bawah kita. Sebab apa? Boleh jadi yang takaran agak melair itu adalah bagian daripada walinya Allah Subhanahu wa taala.